ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله حق قدره ومقداره عظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وقال تعالى في القرآن الكريم على لسان النبي الأمين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu jamaah taklim ahad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa duduk bersilaturahmi kembali dalam rangka tajdidul iman. Apa sih Bu tajdidul iman? Memperbarui iman kita. Di rumah pagi-pagi syawal. Datang ke tempat pengajian enggak? Syawal. Di rumah pagi-pagi jengkel. Bak bik bak. Datang ke tempat pengajian jengkelnya jadi di rumah kesel sama suami sama anak. Datang ke tempat pengajian kenapa? Bersilaturahmi dengan teman, ngobrol dengan teman, jadi jembatan. Tajdidul iman itu apa sih? Yang paling pentingnya dalam kehidupan kita adalah ketenangan hati, damai hati, ruwet di rumah, datang ngaji, alhamdulillah. Tajdidul menambah iman, mumet banget, kesel banget, kesel sama anak, kesel sama suami, kesel sama semuanya. Berangkat ngaji, man salaka tariqan fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Melangkah dari rumah menuju ta'lim, menuju tempat ngaji, maka itu melangkahnya ke surga. Maka perbarui iman. Duduk kita di sini, alhamdulillah, karena iman, karena Islam, kita bisa sampai ke tempat ta'lim. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya tadi sampaikan apa kata saya
saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Hai orang yang beriman, taubat, taubat, taubat. Kepada siapa taubat? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gak apa-apa yang laki-laki ikut aja naik sini, Haji. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Suruh bertobat. Kepada siapa? Taubat yang apa? Kepada Allah. Taubat yang sebenar-benar taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Azza rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Boleh jadi gara-gara kita bertobat, Tuhan kamu, Rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Gara-gara kita tobat, dosa kita kemarin banyak diampuni oleh Allah. Mana sih dosanya? Emangnya kalau melawan sama suami keterlaluan dosa enggak? Tuh tahu genengan. Tapi curi terus uang suami di kantong. Pulang kerja, celananya dibuka, disangkutkan. Terus mau dicuci, dilihatin dulu di kantongnya. Ada uang apa kagak? Ada 300.000. Dicuci, celananya basah. Kata suaminya, mama ngeliat uang gak di kantong. Ih, papa lupa kali. Ya baik. Kayaknya papa lupa dah. Coba ingat-ingat. Padahalnya mah sama istrinya udah benci loh. Lama-lama dia bilang ke suaminya, Pak, uangnya diambil. Pakai apa? Belanja. Kan buat kita juga makan. Dosa nggak tuh? Hah? Dosa kagak itu ya? Ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya pelit banget, ada kehese. Nauzubillah pelitnya ya Rasulullah. Kalau kayak kita mah, jangankan buat beliin pakaian bagus saya, buat bocah jajan juga pelit. Emang ada suami yang pelit? Baik semua ya. Kalau ada duit, ih, mamanya kan begini, kalau lagi gak punya duit mah, gue juga kalau punya duit mah bagian sama lu. Terus pas sudah punya duit, main jajan paket online dulu, daftar paket. Assalamualaikum, paket. Gue mau pengen kalau jadi tukang paket, kodok gue masukin. Iya, masukin kata di situ. Di mana di paketnya pas buka kan jadi aja. Kenapa paket? Paket. Nanti nggak punya uang. Ribut gara-gara paket. Ujung-ujungnya ribut gara-gara paket. Jadi selingkuh sama tukang paketnya. Tukang paket udah kayak nggak usah bayar aja, kenapa uangnya nggak ada? Ya udah deh, kita ngopi-ngopi aja deh ya. Mana apa? Ya daripada paketnya nggak bayar, kita ngopi-ngopi yuk. Dibawa pergi ke bini orang. Saya tuh rumah teteh, anak kecil. Kerjanya setiap hari paket, banyak banget rumah paketnya. Saya bilang sama mama teteh, teteh lama-lama teteh paketin sama orang gitu.
Kenapa? Pakai melulu. Nah, gara-gara itu pakai. Kenapa? Tukang warung nggak dibeliinnya pakai. Kenapa? Setiap kita sekarang beli belanja bisa lewat Pak. HP-nya udah penuh sama Pak. Kayak di HP kita dibanding pabrik orang mah. Coba ya? Udah ngambilin paket, beliin paket. Uangnya dari mana? Curi di kantong suami. Dapat 200.000, 300.000 nggak ngaku. Udah 7 hari kemudian baru ngaku. Papa, ayah, kemarin iya uang di kantong 200.000, mama ambil habis, Pak bocah nangis mulu. Bocah disalahin. Padahal rumahnya mau beli Pak. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Seminggu kemudian lapor sama suaminya, ngambil uang di kantong suaminya, di tas suaminya. Seminggu kata suaminya, ya udah dah, yang penting mama tobat minta maaf ya Maya, jangan berbuat seperti itu lagi. Tobat itu, udah tobat kata Allah. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Gara-gara tobat Allah mengampuni dosa-dosa kita yang udah diperbuat. Aku mau tobatnya juga sebentar, tobat sampai. Belum tobatnya gitu lagi aja. Jangan begitu lagi. Karena kata Allah kalau udah dihapuskan dosanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau udah tobat diterima oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Artinya sungai-sungai mengalir bawahnya. Berarti surga itu luar biasa. Siapa yang udah tahu? Belum ada yang tahu. Kalau pengen tahu surga ya udah mati duluan. Termasuk Bu, di surat Tahrim ayat 8 sampai ayat akhir, Allah sampaikan di situ apa? Pada hari itu Allah tidak mengecewakan para ustadz, para kiai, para ulama, para nabi. Kenapa? Karena yang ngasih informasi adanya surga dan neraka, ngajakin bertaubat, ngajakin takwa kepada Allah adalah nabi, rasul, kiai, ulama, ustadz. Ya kan? Allah sampai cuma ngomong doang kan? Kiai ngomong doang, ulama ngomong doang. Begitu ngobrol itu. Nah, ngobrolnya ulama ngobrol doang, kiai ngasih tahu saja, ustadz ngasih tahu saja, tapi nggak ngasih belajar saya. Kenapa demikian? Kata Allah, yang ngasih tahu kita supaya taubat, yang ngasih tahu kita berbuat kebaikan, yang melarang kita berbuat kejahatan adalah para nabi, para ulama, para ustadz, para asatidz, para kiai. Mereka lah yang ngasih tahu tentang kebaikan, keburukan. Jalan tidak sedikit para nabi yang meninggalnya itu banyak yang sengsara. Siapa kita tahu dari Nabi Rasulullah dulu, dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sampai diisukan meninggal dunia. Dari mana? Siapa yang mengisukan? Dalam perang Uhud Rasulullah diisukan meninggal, giginya patah. Karena apa? Berjuang dalam menegakkan Islam. Banyak nabi-nabi yang dikejar-kejar kaumnya. Ada nabi yang masuk ke dalam pohon, pohonnya digergaji. Ada yang nabi dikejar-kejar sama kaumnya sampai lewat laut, membelah laut. Ada
Ada yang Nabi dikejar-kejar naik ke atas langit. Ada yang Nabi disambitin oleh kaumnya. Ada yang Nabi udah putus asa deh. Ya Allah, pasrah dah kalau begini. Saya ngajarkan kepada kaum saya, kepada umat saya, ternyata pada membangkang semuanya. Ya Allah, Engkau kasih mara bahaya, Engkau timpakan musibah, silahkan ya Allah. Capek ya Allah kalau begini caranya. Kenapa aku ngajakin mereka bertakwa kepadamu, tauhid kepadamu, sholat kepadamu ya Allah, menyembah kepadamu, mereka membangkang. Siapa? Nabi Nuh, terjadi banjir bah. Kita dengar kan? Nabi Lut, kaumnya Sodom dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad itu ditimpa batu-batu sampai batu-batu itu masuk ke dalam tubuhnya, menggerogoti, ibarat dijatuh-jatuhkan bara api. Nah, kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang kasih tahu? Para nabi, para ulama, para kiai, para ustaz. Ngasih pendidikan kepada kita. Taubat, kalau kemarin nyuriin terus uang suami di sakunya, di tasnya. Tobat. Besok kan nyuri lagi karena tobat. Lalu kata Allah, pada hari itu kapan? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Tuhan kamu akan menghapuskan dosa. Tuhan kamu akan menghapuskan dosa-dosa kamu jika kamu bertobat. Udah dihapuskan dosa, masuk surganya Allah. Kapan? Pada hari Allah tidak mengecewakan para nabi dan orang-orang yang ngajakin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang kebaikan, melarang kepada kezaliman, kejahatan. Terakhir, dua hal. Apa dua hal? Perumpamaan orang yang membangkang, orang durhaka kepada Allah, sama orang yang takwa kepada Allah. Dua perumpamaan. Orang yang durjana, durhaka, tidak mengikuti segala perintah Allah, jangankan beramal soleh yang lain, sholat saja tidak, kelakuannya sombong sok tahu, maka dia pimpinannya adalah siapa? Istrinya Lut, istrinya Nuh, suaminya Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi, tapi istrinya pada membangkang. Nabi Lut kaum Sodom. Apa sih kaum Sodom? Cintanya sesama laki-laki. Dia kagak resepen ke perempuan. Dia pengennya bercintanya, berkasih sayangnya sesama laki-laki. Perempuan cakep-cakep sekali kagak laku. Laki sama laki namanya LGBT. Gay. Nah, kaum Lut, lelaki sama lelaki senang, sama perempuan cakep banget juga, molek banget juga, nggak senang. Ih, itu perempuan cakep banget, emangnya bersekolah. Itu perempuan kaya banget, cantik banget. Ah, saya mah nggak senang. Saya mah senangnya sama laki-laki. Saya mah nggak suka dengan perempuan. Kalau sama laki-laki ngadu dong.
Gimana dong? Bisa-bisanya gue haram gak tuh? Haram. Kenapa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasang. Kaum Nabi Lut gak mau, gak suka kepada perempuan, gak mau dia nikah sama perempuan. Itu Nabi Lut udah capek banget ngasih peringatan kepada kaumnya. Satu waktu nih. Ini saya ceritakan dua contoh durjana, dua contoh orang yang tobat, orang yang taat kepada Allah. Siapa yang cerita? Surat Tahrim Al-Quran. Dua durjana, suaminya masing-masing nabi, tapi suaminya walaupun nabi tidak bisa nolongin. Siapa Nabi Lut? Satu waktu datang malaikat ke rumahnya Nabi Lut, dua malaikat dalam bentuk laki-laki ganteng, laki-laki tampan, laki-laki cakep sekali. Dua malaikat ini datang ke rumah Nabi Lut bertamu. Istri Nabi Lut tahu ada malaikat dalam bentuk laki-laki ganteng tampan datang ke rumah Nabi Lut bertamu. Ngapain? Silaturahmi. Lalu oleh istri Nabi Lut diumumkan kepada kaumnya, di rumah saya ada dua orang laki-laki tampan lagi bersilaturahmi ke tempat suami saya. Itu orang sekampung laki-laki datang semua ke rumah Nabi Lut. Ngapain? Mau minta kepada Nabi Lut supaya laki-laki itu dikeluarkan, mau dipacarin sama mereka. Kata Nabi Lut kepada mereka, wahai kaumku, aku akan berikan anakku yang cantik-cantik kepada engkau. Nikahlah kau kepada lawan jenismu, yaitu anak aku pun cantik. Aku berikan kepadamu, wahai kaum Lut, wahai kaumku. Kata Nabi Lut. Mereka tidak mau, malah mereka nyambitin rumahnya Nabi Lut. Supaya apa? Supaya laki-laki ganteng, laki-laki tampan, dua orang itu diberikan kepada mereka. Yang akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah, dua laki-laki itu berubah bentuk menjadi malaikat. Ya memang karena malaikat tampan. Nabi Lut mohon kepada Allah supaya mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana karena Lut sudah gak sanggup lagi. Siapa yang melaporkan kepada kaumnya? Istrinya Nabi Lut yang gak percaya suaminya sebagai nabi, dia membangkang. Satu lagi, siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh kaumnya membangkang, disuruh menyembah kepada Allah, iman kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Gak mau. Kaum Nabi Nuh sama, istrinya juga ngikut-ngikut. Satu waktu istri Nabi Nuh tahu kalau Nabi Nuh dapat perintah Allah, diperintahkan oleh Allah mau ngapain? Untuk membangun bahtera, membangun kapal. Untuk apa? Karena Allah ngasih tahu bahwa Nuh udah berdoa kepada Allah, kagak sanggup kalau begini ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, kalau begini caranya terserah engkau ya Allah, untuk menghancurkan kaumku seperti apa engkau hendak menghancurkannya. Maka Nabi Nuh dikasih wahyu oleh Allah untuk membangun bahtera, membangun kapal. Istrinya ngasih tahu kepada kaumnya, Nuh membangun kapal itu besar di lapangan. Sama kaumnya, kapal itu dieein. Rame-rame satu kaum datang ke kapal itu ngapain? Dijadikan toilet, dijadikan jamban, dijadikan tempat buang air. Nangis Nuh. Tapi udah penuh sama kotoran mereka, mereka juga yang ngangkatin semua. Kenapa? Allah timpakan lagi penyakit kumpret.
penyakit gatal, lagi jongkok sambil garuk-garuk, kan lagi jongkok garuk-garuk, angin sepoi-sepoi, kan enak banget ya. Gatal, namanya juga budi. Allah kasih dia yang dia yang buang air, dia yang jadi ketua kapalnya dan minum toilet. Terus Nabi Nuh nangis lagi pada Allah, ya Allah gimana ini ya Allah, ini kaum aku membangkang banget ya Allah. Udah tenang Nuh, kasih tuh kaumnya penyakit kuprek, gatal, kakek sore-sore dan gimana beres sakit perut mau ke toilet. Dia datang yang dijadikan toilet kapalnya Nabi Nuh, jongkok sore-sore, angin sepoi-sepoi, ngantuk sambil garuk-garuk, sepoi-sepoi, gatal sambil korban nyemplung kemana? Ke dalam kotorannya sendiri. Udah jorok banget, emang gitu Quran itu ngomong. Nyemplung dia. Pas dia bangun, kan kalau ya tuh sama kotoran dia. Ya sekapal. Dari atas sampai bawah. Iya. Kayak apa namanya? Kayak apa Bu ya? Kayak donat. Dimasukin. Donat dimasukin ke tepung ya. Ketemu sama sagu, bagi semuanya. Mau, wah, di orang-orang pada kaget nggak? Kaget, dia nyemplung. Waduh, bau. Udah nyemplung, bau. Lalu dia siram, cari air kan? Siram, cari air. Rontok semua. Gatalnya rontok. Sedangkan satu kampung itu lagi kupret. Kok hilang kamu kupretnya? Tadinya pada berdarah hilang. Obat dari mana? Dia jawabnya malu kenapa? Dia ngomong, kemarin yang saya nyemplung itu di sono yang kuning semua. Akhirnya rame-rame diambilin kagak tuh. Ada yang bawa ember, ada yang bawa pengki, ada yang bawa panci, ada yang bawa karung, ada yang nyemplung gubak di situ. Ngapain? Dia yang dia yang angkat. Akhirnya itu kapal geladak bersih lagi. Timpan hujan, ditimpa hujan bersih. Maka kata Allah mencontohkan istrinya Nabi Lut yang membangkang, istrinya Nabi Nuh yang membangkang. Daraballahu masalan lilladzina kafaru ra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin fakhanatahuma. Kata Allah, udah pengen masuk ke dalam kapal, nyemplung, ribut lagi. Kata Allah contohkan perumpamaan siapa? Dua orang perempuan. Hei istri Lut, kalian berdua membangkang kepada Allah, maka masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itulah kalau hamba Allah banyak berbuat durhaka, enggak bertobat. Istri menganggap istri, seorang istri membangkang pada suaminya, seorang istri durhaka pada suaminya, seorang istri mencuri uang suaminya, segera bertobat supaya jangan seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi. Seorang suami jahat pada istrinya, KDRT pada istrinya, tidak punya kasih sayang,
pada istrinya, silahkan bersama-sama dengan Firaun. Kenapa? Karena tidak ada toleransi bagi Allah untuk hamba-hambanya yang zalim kepada sesamanya. Jadi adil kan? Insya Allah kajian kita ada manfaatnya. Kajian kita membawa berkah. Kajian kita jadi pelajaran. Kajian kita membawa kita kebahagiaan, menuntun kita kepada kesadaran, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Insya Allah. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Ilmu yang kita kaji bisa membawa kebahagiaan, memberikan petunjuk dalam hidup kita. Bahagia dunia, selamat akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna waliwalidayna amin. Allahumma wafqna ya karim. Allahumma bi'adil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijalah ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa afidna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khatim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Syarri dunya syarri al-akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.